aku mau ketemu sama salah satu student dari Indonesia yang lagi menjalani masa sekolahnya dan juga kerja di sini. Oke, welcome Cecil. Yang pertama aku mau tanya nih, aku tertarik banget ngelihat personalitinya Cecil dari awal. Jadi sebelum aku kesini kan kita pasti survei dulu kan. Benar, Tim PPI, thank you so much, thank you. Nah, Cecil tuh umurnya berapa sih sekarang? 20 tahun, tapi ya tahun ini 21. Oke, tahun ini 21. And then pertanyaan kedua dari aku, kalau aku nggak salah nih, kalau tim surveinya PPI nggak salah nih ya, katanya kamu udah 2 tahun lebih di sini, right? Ya, bisa dibilang gitu sih, 2 tahun. 2 tahun di sini, berarti kurang lebih dari umur 18 mau ke 19 tahun. Ya, benar. So, warga Indonesia, sekarang tinggal di Jerman. So, mother tongue kamu apa jadinya sekarang? Penasaran gue. Ya, Jerman, iya, Indonesia, Applause. iya. Jadi sekarang udah multi language ya. Ketiga pertanyaan dari aku, basic sih. Kenapa Jerman? Kenapa Jerman? Aha. Karena pada waktu itu memang kemungkinannya dari sekian banyak negara yang aku mau, mungkin Jerman deh. Karena waktu itu pernah sempat mau Belanda juga, karena mama dulu juga pernah tinggal di Belanda dan sekolah di sana. Tapi sepertinya setelah mencoba bahasa nih satu-satu nih dari Belanda, Jerman, dan bahasa yang lain, lebih tertarik di Jerman sih. Kayak dulu seneng aja gitu, awal-awal nyoba doang. Cuma semakin kesini kok menyenangkan ya bahasa Jerman gitu. Oh, nah, jadi berarti memang akhirnya kamu ada di Jerman ini sebelumnya udah ada historical ya, keluarga udah pernah tinggal di Europe, jadi kamu udah dapat gambaran gimana nyamannya atau apa, dari situ kamu termotivasi gitu Bener ya. banget, bener banget. And then yang kedua juga mungkin udah kebantu sama informasi-informasi yang kamu cari sebelumnya. Ya. Kamu observe dulu beberapa negara gitu ya. Nah, di sini big challenge-nya apa sih? Kalau kamu boleh kasih tahu, di umur kamu 18 itu pertimbangan kamu terbesar itu apa? Waktu aku mau pindah ke sini ya. Yang pertama ya jauh dari orang tua sih, karena itu benar-benar jauh. Aku juga kalau seandainya kangen nggak bisa sebulan sekali pulang, dan itu benar-benar mahal tiket pesawatnya. Terus juga yang kedua, aku benar-benar harus ekstra adaptasi sama lingkungan di sini, karena itu jauh banget, jauh berbeda banget sama di Indonesia. Ini aku agak melenceng dikit kali ya. Nggak apa-apa. Di sini berarti kamu student juga kan? Ausbildung tuh student juga, kerja juga atau gimana? Mungkin kita banyak yang masih belum tahu nih. Nah, ya kan teman-teman masih banyak yang tanya-tanya kan Ausbildung tuh apa kalau di Jerman. So, dengerin Cecil mau cerita Jadi, tentang ini. mudahnya sih Ausbildung tuh kayak kerja dan sekolah. Dan jadi kayak misalnya dalam seminggu kamu tuh ada kerjanya, ada sekolahnya, dan ada 1 hari liburnya gitu. Kalau di perusahaan aku ya, aku dikasih jatah 1 hari libur. Kalau dibilang student sama kayak anak kuliah yang ada di Jerman itu beda ya, perlu aku tekankan di sini. Nah, di sekolah itu kita diajarin bagaimana cara memperdalam ilmu itu dan bagaimana kita mengimplementasikannya lagi di tempat pekerjaan, seperti itu. Berarti lebih ke skill langsung gitu ya? Skillnya, hard skill, soft skillnya diasah, dan ya plusnya juga bisa dibilang Ausbildung kita dapat fee, dapat gaji per bulannya, dan itu juga salah satu ya kelebihannya Ausbildung. Yang dulunya waktu aku umur 18 tahun itu mikirnya, wah lumayan nih, aku masih muda tapi aku udah dapat duit dan aku bisa finance diri aku sendiri di sini. Jadi kayak ya itu sih. Ini kan kayaknya kayak tourism, hospitality ya, perhotelan, ada restonya juga. Kamu concernnya di mana dan pendidikan yang kamu dapetin itu contohnya apa dari sini? Aku sekarang lagi gelutin di bagian, kalau bahasa Jermannya Kauffrau Tourismus und Freizeit. Leistungnya itu tentang bagaimana cara kita menjual rekreasi pariwisata yang ada di Potsdam contohnya. Terus bagaimana cara kita melayani tamu dengan baik dan puas, dan kita bagaimana kita juga merespon hal, misalnya kalau tamu komplain atau segala macam, bagaimana cara terbaik untuk membalasnya. Dan ya itu sih lebih ke profesionalitas yang diajari. In general kayak lebih ke ada marketingnya juga ya, ada marketing juga benar. ya. Aku mau ngomong marketing cuma kayak bingung juga ngomongnya. Anak marketing kebaca soalnya. Oke. Nah, tadi kan udah aku dapetin nih gambarannya. Semua itu tuh kamu udah tahu dari awal atau kayak kamu akhirnya tahu bahwa oh gue bakal belajar ini tuh di sini. Jadi sebenarnya tahu dari sini, setelah di sini. Oke. Dan kamu dapetin kayak tempat kerja ini itu
Dari agent atau kamu cari sendiri? Dari agent sih waktu aku di Indonesia, dan kebetulan juga kalau misalnya sistem Ausbildung ini kita nggak bisa pilih, oh aku mau Ausbildung ke Jerman jurusan contohnya jurusan modeling atau jurusan apa gitu, jurusan medicine atau apa kayak gitu, kayak karena slot yang dikasih sama Jerman buat setiap negara tuh beda-beda gitu. Contohnya kalau misalnya dari Jerman ke Indo itu slot yang mereka kasih itu kayak hotel Fachfrau, terus gastronomi, terus juga ya kayak aku gini. Tapi waktu itu pas di angkatan aku si kesempatan ini cuma satu doang lowongannya. Jadi kayak setelah aku pikir-pikir, aku searching kan, oh gimana sih ini jurusannya gitu. Kayaknya cocok deh ini dari kedua yang lainnya gitu. Dari opsi lainnya Opsi ini yang paling cocok Iya. gitu ya. Akhirnya kamu ambil di sini dan Benar. semua detailnya kamu pelajarin setelah di Iya sini. gitu. Oke, menarik banget. Aku tuh kepo banget setelah aku tahu kalau misalnya kamu kan ada kelasnya ini, Iya. adanya di Berlin kan. So, kayak tadi aku itu perjalanan kurang lebih 1 jam. How you manage your time? Dulu awalnya sempat shock ya karena sekolahnya harus di Berlin sedangkan tempat kerja aku di Potsdam, dan aku juga tinggalnya di Potsdam. Itu kayak crazy, kayak bingung banget harus gimana. Dan dalam seminggu aku harus 2 kali ke Berlin untuk sekolah. Kelasnya selalu mulai jam 8 pagi. Wow. Dan ya, Wow. bisa bayangin kan kalau jam 8 pagi dari sini jam berapa dong? Kira-kira 7 kurang? jam 6. Come on. Jam 6 aku harus langsung pergi loh ya. Aku nggak bisa nunggu lagi atau leleh lagi. 6 lewat 5 pun itu juga udah terlambat sebenarnya. Jadi Oke. 6 tap aku harus turun, aku harus berangkat pakai skuter. Kalau misalnya kerja itu aku selalu dikasih 2 shift, antara shift pagi atau enggak shift siang. Kalau shift pagi itu udah pasti selesainya ya jam 2 jam 3 dari jam 7 ya, kan harus minimal 8 jam setengah kerja kan. Terus yang kedua itu shift siang dari jam 12 sampai closing. Oke. Jadi setiap hari itu beda-beda nih itunya, shiftnya. Mau nggak mau aku harus beradaptasi dengan shift itu. Nah, kalau belanja, kamu misalnya belanja itu seminggu sekali kah? Atau Kalau belanja buat kebutuhan rumah. buat kebutuhan makanan atau makanan kamu bisa tersuplai dari tempat Aduh, ini? kebetulan sekali saya dapat perusahaan yang mensuplai saya ya. Jadi saya tidak perlu Ternyata ekstra. Itu senangnya jadi ada kayak, benefit lain ya. Itu juga yang mungkin bisa dialamin sama teman-teman lain ketika dapat tempat kerja, bisa jadi pertimbangan juga. Mungkin ada benefit-benefit halus di belakang sana. bener banget. Ya Oke. sih. Dan kebetulan juga perusahaan ini welcome, baik, ramah. Kalau misalnya kita mau ada acara apapun itu kayak di luar pekerjaan tuh mereka kasih kita kelonggaran gitu loh. Jadi kayak agak fleksibel dan toleransi, asalkan nggak dadak aja gitu. Jadi kayak beberapa minggu, beberapa bulan sebelumnya itu harus dibicarakan. Tapi ya Oke. gitu. Cecil, sekarang aku udah kepo banget nih mau jalan-jalan. Nanti kita lanjutin ngobrol lagi, sekalian jalan-jalan, oke? Siap. Kamu harus ganti baju dulu ya? Bener nih, aku nggak bisa kayak gini kerja ya. Oke. Sopan. Oke. Aku tunggu di sini ya. Siap. Hey guys, sekarang kita udah nyampe di tempat kerja aku, namanya Camping Park Sanssouci. Aku mau sharing daily activity aku di sini. Yuk ikutin keseruan aku. Nah, di sini tempat aku kerja di bagian check in dan check out, front office. Dan kalau kalian bisa lihat di sini banyak banget flyer karena kita dari tourism branch, kita bakal ngasih info sebanyak mungkin buat tamu. Dan bisa dilihat juga di sana kita juga ngasih tahu apa aja yang bisa dilakuin tamu-tamu dari luar untuk jalan di Kota Potsdam. Untuk mengakomodir semua kebutuhan tamu di sini, kita sudah nyediain tiket automat buat pergi dari sini ke Potsdam dan ke Berlin. Oke guys, sebentar lagi aku mau in charge dan kalian boleh keliling-keliling ngeliatin camping park. Dan sampai ketemu di 2-3 jam lagi ya. Cheers! Oke guys, jadi yang uniknya di sini yang paling dicari sama tamu-tamu itu adalah Sanitätsgebäude-nya. Dan aku mau nunjukin ke kalian gimana sih, sebagus apa sih Sanitätsgebäude kita itu. Ayo, udah pada penasaran ya? Yuk langsung aja yuk. Jadi di sini kita bisa sambil main dan itu juga extra cost.
ada pinball, terus kita juga nyediain biliar di sini. Jadi orang sambil mandi, sambil main game di sini juga bisa. Terus guys, lucunya di sini tuh buat nandain toiletnya itu tuh pakai gambar muka orang, nggak pakai simbol yang cowok-cewek itu. Kita juga nyediain mesin cuci buat nyuci baju sama ngeringin baju, tapi itu juga extra cost. Jadi guys, ini adalah satu spot foto yang bisa dipakai pengunjung yang lagi berlibur di sini. Dan kita bisa ngelihat keindahan Templi Nerze dari atas. Menurut aku ini bagus banget sih, maksudnya benar-benar ngasih experience yang baru gitu loh buat orang-orang yang mau jalan ke Jerman, alternatif juga. Aku makasih banyak banget. Sama-sama. Udah dikasih kesempatan Juga ini, bantu udah dikasih waktu free juga untuk ngobrol bareng sama Cecil. sama-sama. Oke, good luck. Good luck juga ya di Ya, Jerman. semoga aku bisa survive Semangat. kamu. Thank you. Iya, you're welcome.